Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam, Rabb yang maha pencipta, Rabb yang maha raja, Rabb yang maha kaya, Rabb yang maha memberikan karunia, Rabb yang suci, dan juga Rabb yang maha melindungi. Yang karena nikmatnya lah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan salah satu di antara ibadah sunnah muakkadah, yaitu salat Idul Adha secara berjamaah di tahun 1442 Hijriah ini. Maka semoga langkah-langkah kita dari rumah-rumah kita mendapatkan nilai ibadah dari Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kita semua di dalam perlindungan dan juga rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beriring salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan alam, tauladan kita, pemimpin para nabi dan penutup para nabi dan rasul, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat ini tercurah limpahkan pula kepada para sahabat-sahabatnya, istri-istri beliau, dan juga orang-orang yang senantiasa untuk mengikuti ajaran beliau. Dan semoga kita berharap kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Islam adalah dinullah yang istimewa, dinullah yang sempurna lagi paripurna. Tidak ada satu ajaran pun yang dapat menandingi Islam dari semua sisi, baik itu peribadatan, ketuhanan, kemanusiaan, akhlak, dan syariat lainnya. Sementara ajaran atau ideologi selain Islam terbukti memiliki banyak kecacatan. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ma'idah ayat ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan aku cukupkan nikmatku atas kamu, serta aku meridhoi Islam sebagai agamamu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Islam datang sebagai mentari yang terang yang menyinari seluruh aspek kehidupan. Islam datang sebagai rahmat yang mampu menebar kasih sayang ke seluruh alam. Islam datang sebagai pedoman hidup yang apabila kita diatur dengannya, kita tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Itulah Islam, din yang Allah turunkan untuk menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya. Din yang dijamin kebenaran dan kesuciannya. Dinnya orang bertakwa yang senantiasa tunduk dan patuh kepada Rabb. Din yang kokoh karena dibangun di atas fondasi syariat Rabbul Alamin. Maka siapa saja yang ikhlas, yang mau menjadikan Islam sebagai landasan hidupnya, dia adalah orang yang paling beruntung. Sedangkan orang yang enggan bahkan mencari ajaran selain Islam sebagai pedoman hidupnya, dia adalah orang yang paling merugi. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat ke-85. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari ajaran selain Islam, maka dia tidak akan diterima, dan dia di akhirat nanti termasuk orang yang merugi. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Masyiral muslimin rahimakumullah. Sudah 14 abad lamanya kita menyaksikan dinul Islam ini berdiri dengan kokoh penuh kewibawaan.
menjadi benteng yang kuat dalam melindungi harga diri dan kehormatan pemeluknya, menebar keadilan ke penjuru bangsa dan negara tanpa membedakan ras tertentu, melahirkan generasi-generasi yang tangguh lagi militan yang menjadikan syariat Allah sebagai harga mati bagi mereka. Maka ketika mereka melihat syariat Allah dicampakkan, syariat Allah dihinakan, mereka siap mengorbankan apa saja yang mereka punya, bahkan mereka siap mengorbankan nyawa yang satu-satunya mereka punya. Tidakkah kita melihat seorang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang menggerakkan pasukan perangnya untuk menumpas sekelompok manusia yang enggan membayar zakat? Tidakkah kita melihat seorang Khalifah Al-Mu'tasim Billah yang mengirim ribuan pasukan untuk menghancurkan satu negeri hanya karena satu jiwa wanita muslimah yang ternodai kehormatannya? Itulah umat Islam. Mereka menjadi mulia karena hidupnya diatur dengan syariat Allah. Mereka menjadi kuat karena mereka bersatu di bawah naungan sistem Allah, yaitu sistem khilafah. Maka tidak ada satu musuh pun yang berani menghancurkan kehormatan Islam. Bahkan harta, darah, dan jiwa raga mereka terlindungi dengan aman. Itulah janji Allah kepada hambanya yang senantiasa mau menjadikan syariatnya sebagai pedoman hidup. Maka Allah akan menjadikan orang tersebut orang yang paling mulia dan orang yang paling beruntung. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akan tetapi hari ini kita melihat dengan mata kepala kita sendiri sebuah pemandangan yang membuat batin kita menjerit, sebuah pemandangan yang membuat hati kita menangis, sebuah pemandangan yang membuat bulu kuduk kita merinding. Luka demi luka masih terus menyelimuti umat Islam. Umat yang dahulu memiliki kebesaran, kemuliaan, dan kehormatan kini telah rubuh dan dicabik-cabik oleh tangan para pengkhianat. Umat yang dahulu memiliki harga diri kini telah masuk ke dalam samudra kehinaan. Umat yang dahulu memiliki kewibawaan kini kewibawaan tersebut telah habis digrogoti oleh musuh-musuh Islam yang durjana. Umat Islam dipaksa tidur beralaskan kehinaan, dipaksa minum dari sloki-sloki pengkhianatan, yang akhirnya membuat umat Islam terbuai dengan kelezatan dunia sehingga tidak mampu lagi berdiri memanggul tugas sucinya, tidak mampu bangkit untuk mengejar mimpi dan cita-citanya. Berbagai penyakit masih terus menggerogoti kebesaran umat ini, merayap pelan dan menyebar ke setiap sendi tubuhnya hingga ia ambruk ke tanah. Tulang-tulangnya remuk bertumpuk membangun sebuah pasak. Serigala dan makhluk buas lainnya datang segera mengeroyok, mencacah patah tulang-tulangnya, mencabik dan merobek daging tubuhnya hingga sebagian tulang, daging dan juga darah berlepotan pada moncong dan taring hewan-hewan buas tersebut. Inilah gambaran yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW terkait nasib umat Islam di akhir zaman nanti. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud, bahwa Nabi SAW bersabda, yushikul umamu min kulli ufuqin an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Qalu ya Rasulullah wa min qillatin nahnu yawma idzin. Qal bal antum yawma idzin katsirun walakinnakum hutha'un ka hutha'is sail. Wala yanzi'anna Allah min suduri aduwikumul mahabata minkum wala yakdhifanna Allah fi qulubikumul wahn. Qalu ya Rasulullah wa mal wahn? Qal hubbud dunya wa karahiyatul maut. Hampir tiba masanya seluruh bangsa dari segala penjuru datang mengeroyok kalian, layaknya orang-orang yang lapar mengeroyok makanan di atas nampan. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah jumlah kami ketika itu sedikit? Rasulullah menjawab, tidak, bahkan jumlah kalian ketika itu sangatlah banyak. Akan tetapi kalian seperti buih di atas lautan. Kelak Allah akan mencabut rasa takut dari musuh-musuh kalian, dan kalian pada saat itu akan Allah timpakan suatu penyakit yang mengerikan, yaitu penyakit wahan.
Lantas para sahabat kembali bertanya dengan penasaran kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apa itu wahan?" Rasulullah menjawab, "Cinta dunia dan takut mati." Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semenjak kaum muslimin sudah berpecah belah dan tidak lagi bersatu di bawah naungan khilafah, kaum muslimin sangat lemah dan mudah diadu domba oleh orang-orang kafir, terombang-ambing di tengah zaman yang penuh fitnah, mengalami kepincangan di semua lini, kebobrokan moral dan keterpurukan ekonomi pun terjadi. Tak bisa dipungkiri lagi bahwa hari ini umat Islam sudah tidak memiliki harga diri. Akidah yang suci tergadai demi kepentingan duniawi. Jubah keperkasaan yang dahulu pernah dikenakan umat ini kini telah habis terkoyak tak meninggalkan bekas. Catatan yang menunjukkan bahwa umat Islam adalah umat yang mulia, umat yang kuat hari ini sudah tidak berarti. Semua tinggal kenangan, tinggal cerita, dan tinggal dongeng belaka. Apalah arti dari umat yang mayoritas akan tetapi tidak memiliki kualitas? Apalah arti dari umat yang banyak akan tetapi tidak memiliki kekuatan? Sebab dari ini semua adalah umat Islam sendiri yang sudah enggan, tidak mau lagi diatur dengan syariat Allah, sudah terang-terangan mencampakkan syariat Allah, bahkan lebih memilih aturan-aturan buatan manusia untuk dijadikan sebagai pedoman hidupnya. Maka ketika syariat Allah sudah jelas-jelas dicampakkan, ketika syariat Allah sudah jelas-jelas dihinakan, akan bermunculan berbagai macam kerusakan, kehancuran, bahkan kebinasaan. Lihatlah bagaimana nasib umat Islam di seluruh dunia ini. Bagaimana nasib mereka? Umat Islam hari ini tidak lain hanyalah seperti seekor ayam yang kehilangan induknya. Mereka tidak tahu kemana mereka akan pergi, tidak tahu kemana mereka akan mengarah. Mereka tidak tahu kemana mereka akan mengadu ketika dizolimi. Kepada siapakah mereka akan mengadu ketika anak-anak muslim dibantai dengan tragis? Kepada siapa mereka akan mengadu ketika melihat wanita-wanita muslimah direnggut kehormatannya, direnggut kesucian jiwanya? Bahkan yang lebih memprihatinkan lagi, wahai umat muslim, hari ini tiang agama kita yaitu sholat sudah hancur, dirusak oleh aturan-aturan tirani. Umat Islam hari ini bingung bagaimana caranya melaksanakan sholat sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya. Masjid-masjid di seluruh belahan dunia terang-terangan ditutup. Wasiat Rasulullah untuk senantiasa merapatkan sholat, hari ini wasiat tersebut terlupakan dari benak kaum muslimin. Kaum muslimin ditakuti dengan sebuah virus, sebuah wabah penyakit, sehingga mereka rela merenggangkan shaf ketika sholat. Mereka dengan tidak sadar telah menginjak-injak syariat Allah, yang seharusnya sholat menggunakan aturan Allah, justru mereka memilih melaksanakan sholat menggunakan aturan manusia. Kaum muslimin hari ini lebih takut kepada penyakit yang takutnya melebihi takut kepada Allah. Maka hari ini hukum Allah jelas-jelas ditentang, umat Islam jelas-jelas dikucilkan, dan entah sampai kapan kita semua akan sadar dan bangkit untuk melawan semua tindak tanduk kezaliman. Lihatlah Zakaria alaihissalam, ia rela digergaji tubuhnya hanya karena memperjuangkan syariat Allah, sehingga syariat Allah pun menjadi harga mati bagi dirinya. Lihatlah Yahya alaihissalam, rela dipancung kepalanya hanya karena memperjuangkan syariat Allah, sehingga syariat Allah menjadi harga mati bagi dirinya. Lihatlah tauladan kita, Nabi Muhammad SAW rela dihina, dicaci, dicemooh, diusir dari kampung halamannya, diboikot habis-habisan, bahkan nyawanya diincar, ingin dibunuh oleh orang-orang kafir. Tetapi hal itu semua tidak menggemingkan mereka dari jalan perjuangan dalam rangka memperjuangkan syariat Allah. Tidak sedikit pun membuat mereka mundur lari ke belakang. Justru ketika melihat syariat Allah dihinakan, syariat Allah dicampakkan,
syariat Allah diinjak-injak, mereka siap menjadi orang-orang terdepan yang membela syariat Allah. Bahkan mereka siap dan rela jika apabila kehilangan nyawa mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak pernah adanya sejarah semenjak umat Islam berdiri, ketika umat Islam terjangkit wabah penyakit, masjid-masjid ditutup, melarang umat-umat Islam untuk datang ke masjid dan beribadah. Tidak pernah ada sejarah. Apalagi melarang umat Islam untuk merapatkan safnya. Dahulu di zaman kekhalifan Umar bin Khattab, di salah satu daerah yang bernama Awamas, salah satu distrik di daerah Syam, Allah menguji kaum muslimin dengan wabah taun yang sangat mematikan, wabah yang jelas menularnya. Akan tapi subhanallah, tidak ada satu pintu masjid pun yang ditutup. Justru umat Islam diseru agar memperbanyak ibadah, memperbanyak datang ke masjid, bermunajat kepada Allah. Tidak ada ceritanya mereka sholat merenggangkan shaf, walaupun tahu wabah kala itu lebih mematikan. Mereka tahu, karena semakin dekat diri seorang hamba kepada Rabbnya, maka Rabbnya akan memberikan jalan keluar. Mereka tahu bahwa Allah yang menurunkan penyakit, Allah pula yang akan mengangkatnya. Mereka berlomba-lomba dalam beribadah, tidak takut dan tidak memperdulikan kejadian ketika itu. Mereka lebih takut kepada Allah dibandingkan penyakit yang jelas-jelas mematikan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, memberikan kemuliaan kepada mereka. Allah angkat penyakitnya dan Allah berikan kesembuhan. Bahkan mereka menjadi manusia sebaik-baik generasi sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sungguh umat Islam kali ini telah didikte habis-habisan oleh aturan-aturan kafir durjana. Semua masalah, bahkan sampai sholat pun sudah tidak lagi menggunakan aturan Allah. Semuanya diatur dengan aturan manusia yang dibuat dengan hawa nafsu yang penuh hina. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Rasulullah di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yunqadanna ural islami urwatan urwatan, fakullama intaqadat urwatun tashabbathan nas billati taliha, wa awwaluhunna naqdan al-hukm wa akhiruhunna as-shalah. Ikatan Islam satu demi satu akan terlepas, dan ikatan Islam yang pertama kali terlepas adalah masalah hukum, dan ikatan Islam yang terakhir terlepas adalah masalah sholat. Dan benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah, hari ini umat Islam sudah perlahan sedikit demi sedikit ditarik agar menjauhi sholat, agar meninggalkan sholat, agar tidak peduli terhadap perkara sholat. Mereka dipaksa untuk melaksanakan sholat menggunakan aturan-aturan yang bukan datangnya dari Allah. Orang-orang kafir Yahudi dan Nasrani yang sangat tidak suka terhadap Islam, mereka mempunyai misi yang besar, yaitu untuk menghancurkan agama ini, menghancurkan agama Islam. Dan mereka tahu Islam tidak akan pernah hancur dan runtuh selama tiangnya masih berdiri kokoh. Maka tiang dari agama ini adalah sholat. Dan mereka memanfaatkan wabah penyakit hari ini untuk menakut-nakuti kaum muslimin agar sedikit demi sedikit jauh dari sholat. Maka ketika sholat sudah banyak ditinggalkan, sholat sudah terbengkalai, disitulah kesempatan emas bagi orang-orang kafir untuk sampai ke akar-akarnya, sehingga tidak ada lagi kemuliaan di muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka khatib menghimbau kepada seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Hari ini kita telah terjerat di dalam suatu sistem atau aturan-aturan manusia yang jelas bukan datangnya dari Allah dan tidak pernah dibawa oleh Rasulullah. Maka sikap kita sebagai seorang muslim sejati harus berani meninggalkan sistem yang bukan datang dari Allah, meninggalkan dan mengkufuri aturan-aturan yang bukan datangnya dari Allah. Dan solusi agar kita semua selamat di zaman yang penuh fitnah adalah dengan kembali menjadikan syariat Allah sebagai pedoman hidup dan kembali bersatu di bawah naungan khilafah, sistem yang pernah dinubuatkan oleh Nabi dan juga dipraktekkan oleh para sahabat. Maka dengan hal itu kita semua dapat kembali menggapai kemuliaan yang Allah janjikan.
menjadikan umat ini sebaik-baik umat sebagaimana yang Allah firmankan, dan menjadikan dinul Islam ini tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Sebagaimana hadis Nabi, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam adalah agama yang tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Maka dengan bersatu di bawah naungan sistem khilafah dan menjalankan kembali syariat Allah, maka semua kezaliman akan Allah angkat. Kita akan dijadikan kembali manusia yang mulia, yang memiliki kekuatan dan kewibawaan. Tidak ada satupun makhluk yang berani menghinakan kita jika kita telah bersatu di bawah naungan khilafah dan menggunakan syariat Allah sebagai pedoman hidup kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.